Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindrin Rismawati beserta rekan saya Ika Siswati. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, Angkatan 9, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis isu kontemporer korupsi. Dengan materi presentasi, praanalisis, menapis isu, dan rekomendasi penyelesaian isu. Sebelum masuk ke inti materi, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Teori-teori penyebab korupsi. Ada beberapa teori penyebab korupsi, yaitu diantaranya teori korupsi menurut Jack. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Kemudian, ada teori korupsi menurut Robert. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian ada teori cost-benefit. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Kemudian ada teori korupsi Donald. 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Kemudian ada teori willingness. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang atau kelemahan sistem. Kemudian ada berdasarkan motivasi pelaku itu sendiri. Berdasarkan data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, korupsi berdasarkan modus selama semester 1 per tahun 2020 yang menempati peringkat pertama adalah kasus penggelapan. Adapun beberapa kasus korupsi di Indonesia yang baru-baru ini mencuat yaitu kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial dengan kerugian mencapai nilai total 20,8 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi PT Asabri yang merugikan setidaknya 23,7 triliun rupiah dan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian mencapai 18,4 triliun rupiah. Selanjutnya kita masuk ke praanalisis dengan metode pentahelik dari pemerintah, yaitu rendahnya upaya penegakan dan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang seharusnya menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Kemudian, dari masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap acuh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Lalu dari akademisi, kurangnya pendidikan moral terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari pengusaha, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas seperti perizinan, bebas praktik korupsi. Dan yang terakhir, dari media, yaitu kurangnya peran media dalam menginformasikan kasus serta gerakan anti korupsi. Selanjutnya, menapis isu dengan metode USG, yaitu menurut urgensi, seriousness, dan growth. Berikutnya kita masuk ke menapis isu dengan metode USG dengan U yaitu urgensi, S-nya seriousness, dan G-nya yaitu growth. Dari hasil tapisan dengan menggunakan metode USG bisa dilihat dari tabel berikut. Isu nomor 1 dengan skor total 14 memiliki nilai skor tertinggi yaitu dari pemerintahan, rendahnya upaya penegakan dan kebijakan dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yang seharusnya menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Ika Siswati. Hasil analisis isu dengan metode Fishbone adalah sebagai berikut. Yang pertama dari aspek individu.
di mana seorang koruptor biasanya memiliki sikap serakah dan soft skill yang rendah. Yang kedua, dari aspek lingkungan. Biasanya korupsi masih dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi di lingkungan tersebut. Yang ketiga, dari aspek aturan. Kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan dan lemahnya peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dari aspek organisasi, yaitu kurangnya keteladanan pemimpin. Selain menggunakan metode Fishbone, analisis isu juga dapat dilakukan dengan metode SWOT. Hasil analisis isu dengan menggunakan metode SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan, di mana lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Dan pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam merumuskan kebijakan terkait hukuman terhadap koruptor. Yang kedua yaitu kelemahan, di mana rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral dan pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang ketiga ada peluang, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Kemudian yang keempat adalah ancaman, di mana besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap pengguna dana. Berdasarkan analisis isu yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi yaitu rendahnya upaya pemerintah dalam penegakan dan kebijakan dalam menyelesaikan tindakan pidana korupsi yang seharusnya menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Adapun alternatif penyelesaian masalahnya yaitu pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Tipikor dengan kebijakan hukuman yang lebih tegas secara objektif sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Nah, dari alternatif tersebut ada beberapa tahapan untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama, pemerintah khususnya DPR agar mengajukan revisi Undang-Undang Tipikor dalam hal hukuman tegas bagi pelaku dan berkomitmen dalam penyelesaian kasus Tipikor. Kedua, masyarakat ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi mulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, akademisi mengikuti setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran guna menanamkan nilai-nilai luhur anak bangsa. Keempat, pengusaha dapat mendukung pemerintah melalui bidang ekonomi. Kemudian, dari tahapan tersebut, hasil yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang adil dan tegas dalam setiap penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan mendatangkan banyak manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.